Are you ready? Halo, ketemu lagi di berbincang-bincang santai. Kita ngobrol santai di hari ini. Sebelumnya yang jelas meskipun kita berdekatan begini, tapi sebenarnya tidak dekat, jaraknya ini jauh, tapi karena di kamera jadi terlihat dekat. Ini ya, 1 meter. Harusnya ini 1 meter ya. Tapi tidak tahu kameranya sedikit bermasalah kayaknya, Ya. jadinya kayak dekat banget. Oke, jadi begini, meskipun situasi kita sekarang dalam masa pandemi, saya berharap atau kita semua berharap tetap bisa produktif seperti bagaimana yang menjadi anjuran dari pemerintah. Artinya produktif, kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan, kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi kayaknya kalau ngomong enaknya dilepas dulu aja kayaknya ya. Oh gitu ya? Biar tahu wajahnya teman-teman itu. Iya. 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 Iya, sing elek ketok, elek sing apik ketok. Iya. Elek kabeh. Oke. Jadi inilah wajah-wajah kami. Seharap-seharap tidak takut gitu ya. Nggak asing ya? Nggak asing kayaknya ya. Nggak asing. Nggak asing ya. Nggak asing dengan Mas Gondrong ini. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di depan ini, kita akan menemukan gue ini berjenengnya siapa mau? Keyboardis. Oh, keyboardis. Oh iya. Profesi. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di depan ini ada sebuah anomali, yang satu gondrong dan pakai kaos, yang satu rapi dengan pakai kemeja. Ya. Tapi jangan lihat dari sisi luarnya. Enggak, itu teman-teman. tadi disuruh. Oh gitu disuruh ya? pakai kemeja. Oh. Berarti nggak janjian nih, aku Iya. udah dikongkon nih. Oh, berarti itu Berarti mungkin karena rambutnya panjang Mas, jadi nggak Enggak. dengar ini. Dianya aja yang WA aku tadi. Berarti enggak WA awakmu iya, berarti. aku udah di WA aku. Udah kelupaan berarti. Apa aku WA orang lain ya? Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak serius-serius amat, tapi kita ngobrol santai begitu lah. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Monggo, yang mana dulu? Atau kita mau sweet? Apa lagi sweet apa? Sweet nggak bisa ya? Ora usah. Home pimpa. Yang gondrong dulu. Oh, yang gondrong dulu. Yang Oke. tua dulu. Yang Waduh, tua yang dulu. Halo rek. Jenengku Elois. Aku apa iki perkenalannya apa ini? Sebentar, itu kayaknya mic-nya kejauhan Mas. Iya. Itu coba Kelanjut mulutnya tes. didekatkan. Iya, Nah, Aman ya? Aman Iya. wis. Perkenalannya apa iki? Nama. Perkenalkan nama Mas. Nomor KTP, nomor rekening. Nah, nomor rekening itu perlu loh. Barangkali nanti ada yang transfer kan. Mumpung pandemi kan, susah. Iya. Ya kan? Sekarang kita harus memanfaatkan segala cara untuk bisa bertahan hidup dan tetap kenyang. Betul. Nama. Ya, namanya siapa Mas? Elois, bisa dipanggil Elois, Lois, Loi, terserah wes. Terus sekarang saya masih kuliah Kuliah di mana Mas? di Jogja, Di di ISI Jogja. Yogyakarta. Oh, di ISI. Di ISI. Woi, keren. Kampus ISI, Institut Seni Indonesia. Indonesia. yang berada di kota Yogyakarta. Yogyakarta. By the way, angkatan berapa Mas? Tua. Yo, angkatan tua Aku men. angkatan uzur. Tapi kayaknya wajahnya nggak kelihatan tua deh Mas ya. Masa sih? Iya nggak tua lo wajahnya nggak iya. tua Mas. Cuman sedikit apa namanya mengganggu aja gitu. Iya, mengganggu. Aku tak metu kemarin. Sebenarnya wajahnya nggak tua teman-teman. Dia ini cuman karena boros aja ini. Iya, boros sih. Boros ya. Boros. Satu hari berapa liter bensinnya Mas? 3. Oh 3 liter, pantas boros. Ya, dilanjutkan dulu Oh, Mas. angkatan Iya, ya? angkatan berapa tadi? 2015 saya. Angkatan berapa Mas? 2015. 2015. Pada umumnya orang itu kuliah 4 tahun 8 semester. S1 ya, S1 4 ya? tahun. S1 ya. ya. Oh, sama berapa Mas? Pada umumnya kan? Iya, saya saya berapa? Saya nggak umum ini. Oh, nggak umum. Makanya lebih saya. Karena kan sekolahnya sudah nggak umum kan. Gitu. Oh iya. Saya masih banyak kok teman-teman yang berjuang di angkatan saya. Jadi saya nggak umumnya ada temen lah. Ya. Oh itu jadi seperti macam alibi gitu ya? Alibi betul. Alibi. Jadi untuk menutupi apa ini
Kebobrokan. Itu bukan saya yang mengatakan. Ya, jadi kalau ada apa-apa nanti bukan tanggung jawab saya. Ya. Kebobrokan individu maksudnya. Kebobrokan individu. Ya, Nabi bersyukurlah mau mengakui. Jadi gitu ya, angkatan 2015, 2015. sekarang berarti semester 11. 11. Jangan ditiru ya yang kuliah-kuliah. Semester 11 sedang skripsi berarti ya. Tugas akhir skripsi. Tugas akhir skripsi. Kalau boleh tahu Mas, kira-kira tema skripsinya apa Mas? Saya tentang interpretasi. Interpretasi? Jadi saya kan ambilnya komposisi. Jadi di musiknya itu dibagi-bagi lagi kalau di sana. Oh gitu. Jadi ada musik pendidikan, musikologi, penyajian, dan komposisi, Mas. Nah, saya ambilnya minatnya ke komposisi. Dan tugas akhirnya skripsinya itu bikin karya. Bikin karya. Bikin karya. Nah, saya karya itu jadi saya interpretasi teori tipologinya Hippocrates. Jadi ada 4 karakter manusia, melankolis, flekmatis, korelis, sanguis. Sanguin ya. Ya, itu nanti saya interpretasikan ke karya musik. Oh, sebentar. Sebenarnya bukan sulit ya, tapi itu kan sesuatu hal yang wow, menginterpretasikan apa tadi? Karakter manusia menurut Hippocrates ke dalam karya musik. ke dalam karya Musik. musik Dihadirkan di musik. Itu kan sesuatu hal yang wow, ya kan kalau misalnya kita lihat karakter Hippocrates yang sanguin itu kalau karakter Hippocrates itu ya apa? Sanguin itu apa? Lupa saya. Ada melankolis dengan secara umum Kalau ya. melankolis biasanya yang sendu-sendu gitu kan. Orangnya kalem, oh. sedih gitu. Kalau yang sanguin. Sanguin ini berapi-api. Lendak sanguin koleris iku sing berapi-api. Lali aku rodokan. Suwe ndak tak garap iku lho lali Mas. Skip aja yo. Enggak Jangan lah. dibahas skripsinya, jangan Secara umum ya, tambah mengeluh deh. Aku enggak membahas skripsimu sih Mas, soalnya skripsi juga enggak pengaruh-pengaruh amat pada hidupku gitu kan. Iya. Iya betul. Aku juga maksudku gini. Maksudku dari 4 karakter itu kan ada 4 gambaran tentang psikologis manusia toh. Betul. Kalau melankolis dia identik dengan yang sendu-sendu, kemudian kalau sanguin itu ini yang aku lupa, sanguin ini yang berapi-api atau yang kalau nggak salah koleris yang mereka itu cenderung pribadinya ekstrovert gitu. Oh iya, aku setuju itu. Kalau koleris memang ekstrovert. Kalau plekmatis itu yang dia orangnya diplomatis, dia damai-damai aja. Kalau sanguin ini apa ya? Aku rada lupa. Berarti yang plekmatis itu kayak mencari menciptakan zona nyaman untuk dirinya sendiri. Ya, dia apa? Dengan konteks sekitar dia, gitu bukan? Ya, dia cenderung misal ada suatu perdebatan, dia cenderung netral, enggak mau terlalu menonjolkan gitu diri. Ya? Oh ya. Gitu. Jadi dia adalah seorang yang ingin hidup dalam kedamaian. Betul. Jadi kayak filmnya Kung Fu Panda dong. Inner peace, kedamaian batin. Nah, jadi gitu. Gitu ya. Berarti ini tinggal di Jogja. Ya. Oh ya. Tapi untuk sementara waktu corona ini sudah beberapa bulan di Lumajang. Oh di Lumajang karena ini ya pandemi ya. Pandemi. Oh ya. Enggak apa-apa Mas Loi, yang penting tetap semangat meskipun dalam masa pandemi. Ya. Oke guys, tadi itu perkenalan dari Mas Loi yang dia masih statusnya mahasiswa tapi dengan wajah yang bukan mahasiswa lagi kayaknya wajahnya. Betul. Tadi dia kan membahas tentang 4 itu kan, ada sanguin, melankolis, plekmatis, koleris. Kalau Mas Loi sendiri apa Mas? Saya, kalau saya Hippocrates saya. Oh, jadi Hippocrates sama ya? Dari tampilannya. Jadi itu teman-teman profil dari Elois namanya Elois Franz Yulison. Nah, Elois Franz Yulison. Panjang sekali ya. Panjang Mas, kayak kereta api jazz. Nah di depan Mas Loi ini ada orang yang nih kalau kita lihat orangnya itu rapi, terus kalau dari gestur muka dibilang muda itu ya muda lah ya pasti. muda. Ya.
Kalau dibilang tua juga Ya nggak tua. Nggak nggak tua. 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 Jadi apa? Jadi apa Mas? Paruh baya sih. Oh baru bayar. Oh, Oke, jadi biar kita tahu nih profilnya yang di depan Mas Lo ini, coba kita tanya. Namanya siapa Mas? Namanya Apsi. Mas Apsi. Mas Apsi. Oh iya, Mas Apsi ya. pasti ada Franz-nya ya. Iya. Kok bisa tahu Mas? kok sama gitu? Mukanya memang agak ke barat-baratan ya. Oh, ke barat-baratan. Timur Tengah ke Middle East, utara Middle lagi. East, Middle East ya. Middle East Western. Apa itu modelnya? Ya, Middle East berarti Turki. Turki. Ya, jadi gitu. Yuk, Mas Apsi. Mas Iya. Apsi ini apa Mas? Kuliah, kerja atau bagaimana? Ya, saya ini sekarang sedang menekuni pekerjaan. Saya berwira swasta. Wira swasta. Tetapi bidangnya memang agak berbeda Agak dengan berbeda. kuliahnya. Oh gitu. Ya, Nah, tapi tetap ilmunya tetap dipakai semua. ilmunya tetap dipakai semua. Oke, kita tanya dulu deh. Dulu kuliah di mana dan sorry. Dulu kuliah di universitas apa? Di kota mana? Fakultasnya apa? Nah, Iya, saya dulu kuliah di Jakarta. Jakarta. Mm-mm. Ibu kota. Saya di ibu kota. Saya sekolahnya di SSR. 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 Iya. Oh, School singkatannya? Sound of Recording. School Sound of Recording. Ya. Oh, iya. Berarti lebih ke engineering. Engineering. Ya, jadi saya mempelajari engineering suara. Biasanya orang teknis mesin, nah ini saya teknis audio. Teknis audio. Oke, kalau mesin itu kan kelihatan sesuatu barangnya yang dikerjakan ya. Betul. Kalau suara ini apa Mas? Suara ini kan bisa didengar tapi tidak bisa dilihat. Kecuali film SpongeBob, suaranya ada gambarnya. Bisa dijelaskan sedikit Mas Apsi? Iya, kalau audio itu berhubungan dengan frekuensi. Jadi lebih kayak apa ya? Kalau kita dulu belajar di SMA itu kayak fisika. Ada frekuensi, panjang gelombang, begitu. Kemudian ya kurang lebih itulah gitu, tentang gelombang suara, tentang ini. Jadi yang dipelajari memang lebih bagaimana menata suara supaya enak didengar Oh gitu. gitu. Nah, prosesnya itu ada 3, mulai proses capturing atau recording, kemudian yang kedua itu namanya mixing ya, mix ya, dari kata mix, Mencampur kan? campur. Jadi kan kalau mixing itu kan ada macam-macam kan di situ kan, suara kan ada drum, ada vokal, ada bass, gitar, keyboard dan segala macam di situ. Nah itu dicampur frekuensinya biar nggak tabrakan. Ya ibaratnya kalau bikin nasi goreng itu ya ada garamnya, ada kecapnya, ada sausnya, dikasih ayam, dikasih bawang dan segala macam sehingga menghasilkan suara yang indah. Oh gitu. Gitu. Jadi semua frekuensi, semua instrumen bisa kita dengarkan dengan baik. Oh ya. Kemudian yang terakhir itu ada proses namanya mastering. Mastering. Ya, di master. Di master itu apa ya? Kalau kita bisa ibaratkan meja, ya sudah berbentuk meja ini. Nah, kalau meja nggak dipelitur kan nggak cantik tuh. Ya. Nah, dipelitur lah atau dicat atau dikasih lapisan yang lain sehingga ketika kita melihat bentuk meja itu juga menjadi daya tarik sendiri. Begitu dengan suara. Gitu. Kita poles supaya enak didengar, terus lebih celing suaranya kayak gitu. Berarti sebenarnya Mas Apsi ini dulu kuliah di perkuliahan tukang poles suara. Tukang poles suara. Tukang betul. poles suara ya. Jadi begitu guys, suara. Tapi pekerjaannya sekarang ada 2. Oh ada 2, apa Iya. Mas? Apa itu? Ya itu audio engineering. Audio Yang engineering. kedua budidaya ikan. Oh Kang Ikan. Kang Ikan. Kang Ikan. Jadi keren kan guys, Ya. kuliah audio engineering, tukang poles suara. Pekerjaan salah satunya budidaya ikan. Itu kan sangat jauh berbeda gitu kan. Kutub utara sama kutub selatan. Betul. Iya. Ya. Tapi sebenarnya itu bisa di apa ya? Kalau kita memang
mempelajarinya ya bisa sih. Oh gitu ya. Tuh. Awalnya sih saya ikan itu iseng-iseng aja sih. Oh. Iseng-iseng berhadiah, tapi ternyata saya juga jatuh cinta ke situ. Iku kayak mencintai DE ya. Iya. Ya begitulah. Begitulah ya. Oh ya. Seperti kita mencintai Tuhan gitu. Oh cie. Mari sis. Semongko. Semongko. Oke guys, jadi gitu ya artinya kita akan ngobrol tentang musik. Nah, ngobrol tentang musik. Oke. Nanti itu sesuai juga dengan bidang dari dua teman-teman kita saat ini lah. Musik itu kan ada banyak sekali macam. Ada musik dangdut yang kita ketahui, misalnya ada musik campur sari. Suka dangdut ya? Oh iya dong. Tawan. Happy Asik-asik Asmara ya? jos, woy. Happy Asmara Happy itu Asmara. terbaik memang. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang musik. Nah, nanti secara spesifik kita akan ngobrol tentang musik gerejawi. Jadi bagaimana kemudian musik di gereja oleh orang-orang Kristen itu dipahami. Jadi Oke. bagaimana kemudian cara menata musik gerejawi. Karena paradigma orang itu selalu berpikir bahwa orang Kristen itu pasti bisa nyanyi. Padahal ya tidak semua orang Kristen bisa nyanyi. Contoh yang paling konkret adalah saya sendiri. Kalau nyanyi diiringi keyboard atau gitar gitu ya, saya nyanyi. Itu keyboard dengan gitarnya langsung fales. Jadi Bisa bukan begitu, suara ya? saya yang fales. Iya. Terpengaruh ya instrumen. Terpengaruh instrumennya. Jadi gitu. chordnya C, suara saya di C augmented 7. Mungkin instrumennya bukan gitar atau keyboard, gendang. Gedang. Oh, ya. Langsung Instrumen cun. perkusi. Nanti Iya, perkusi. nah gitu ya. Gitu. Nah, jadi gitu guys, nanti kita akan ngobrol tentang musik-musik itu bagaimana, sejarah musik dan seterusnya. Terus kok bisa sebuah musik itu kemudian terdengar indah di telinga kita. Sedangkan kadang-kadang kalau kita main yang chord yang sama, itu yang sama kadang-kadang juga nggak bisa sama dengan rekaman. Lah nanti gimana? Saksikan terus, kita ngobrol-ngobrol santai. Oke guys, jadi gitu profil dua teman kita yang seperti teman-teman lihat. Mungkin kita tanya dulu deh ke Mas Loy. Ya, boleh. Dengan latar belakangnya yang kuliah di ISI, kemudian komposisi musik dan seterusnya. Ya. Mungkin kita tanya dulu aja deh secara spesifik, itu musik yang digeluti oleh Mas Loy ini musik apa aja sih sebenarnya di perkuliahan itu? Jadi pada dasarnya kalau untuk instrumen saya menggelutinya di dunia gitar klasik. Gitar klasik, oke. Tapi di lapangannya Heeh. tidak hanya di gitar klasik sebenarnya. Oh gitu. Jadi karena untuk kebutuhan mungkin band-bandan kan main ini juga gitar elektrik juga, pop-popan, akustik dan lain sebagainya. Dan kalau di komposisinya basic kurikulumnya yang dipelajari di sana di tempat saya itu pakai basic kurikulum musik barat. Gitu ya. Komposisi musik barat. Komposisi musik barat. Jadi kuliahnya Mas Loy ini istilahnya banyak mendiskusikan tentang musik barat atau gimana? Ya, lebih ke ranah. Jadi bukan ke ranah ini ya. Saya porsi untuk kan biasanya secara pandangan kita yang misalkan nggak bergelut di dunia di akademisi musik gitu. Musik kan main Pokoknya muni ya, pertunjukan, pokok muni ya. bunyi. Pokok. Cuman sebenarnya lebih luas lagi dan di plot-plot lagi. Kayak di komposisi situ yang tempat saya sinau, di situ saya enggak terlalu banyak porsi bermainnya. Iya ya. Jadi diracikannya, dimeracik komposisinya. Mixing ya. Komposnya mungkin Mas ya. Iya, di komposnya. Kompos. Jadi lebih Bukan banyak pupuk porsi kompos di ya, situ. bukan pupuk kompos. Bukan kompor juga ya. Bukan kompor juga ya. Gas. Ya. Oke, lanjut. Terus. Terus. Jadi di musik barat di dunia komposisi ini yang dipelajari tadi salah satunya tentang ada mata kuliah sejarah musik. Sejarah musik, oke ya. Di sejarah musik itu jadi ada beberapa jenjang dan di situ yang dibahas adalah
mulai dari periode kurun waktu di zaman Yunani kuno hingga kuno. sampai abad sekarang 21. 21. Jadi zaman Yunani kuno itu tahun berapa kira-kira? Aku lupa Yunani kuno itu tahun berapa. Sebelum ini ya, sebelum Masehi kayaknya ya. Oh iya, jadi sebelum Masehi sampai dengan abad 21 Masehi. Ya, untuk saat ini. Belum lahir ya. Saya kebetulan lahir di abad 20 Milenial ya. Abad milenial. Abad milenial. Enggak deh, kayaknya generasi iya pas ya. Lupa aku. Nah, itulah pokoknya lupa kalau kembali ke topik. Ya. Pas topik. Oke, jadi apa tadi? Musik mulai dari Yunani kuno sampai hingga saat ini. Sampai saat ini. Jelas ada perbedaan di sana sini kayaknya Mas ya. Betul, Tapi Mas. kan ada satu istilahnya kalau berbicara kurun waktu kita juga berbicara sejarah nih kan. Iya, betul. Kira-kira Mas, menurut Mas Lo ini, Iya. kalau kemudian kita melihat perkembangan musik saat ini kan jelas tentu sekali jauh berbeda. Ada. Pasti kan periode-periodenya itu juga banyak perbedaan di sana sini. Kayak misalnya kalau periode zaman klasik kayaknya ya, itu kan lebih banyak kayak lagunya Beethoven, terus lagunya Mozart, barok, terus banyak banget waktu itu musisi-musisi yang top pada zamannya. Lah sedangkan sekarang itu kayak zamannya Cita Citata, Zaskia Gotik kan gitu-gitu kan jelas jauh berbeda kan. Nah, tapi kayaknya ini deh yang lebih menarik itu mungkin kita bahas dari sejarah dulu kali ya lah. Secara musik barat itu gimana sih menurut Mas Lo itu? Ini nih berarti mengkulik secara ini ya, mengkupas secara umum gitu. Oh iya, secara umum iya. aja. Ya. Kalau panjang nanti jadi kuliah Mas. Jangan sekian semester Mas. Waduh, kayak saya nanti. Iya. Gak cukup ini waktunya. Cukup ini. Bisa yang nonton bisa 100 juta viewers nanti. Masalah kalau lebih dalam, saya juga nggak hafal. Saya secara umum aja ya. Kalau lebih dalam, tenggelam Mas. Tenggelam. Iya. Kelam. Jadi apa nih Mas Daud? Jadi kita mulai zaman kuno ya. Kita coba lihat zaman kuno aja dulu. Dilihat dari rentang kurun waktunya. Di zaman kuno itu musik itu kan fungsi sebenarnya. Fungsi musik itu apa? Gitu kan. Jadi di zaman kuno itu pada waktu itu musik kebanyakan dipakai untuk ritual. Oh gitu. Jadi musik berkaitan dengan ritus. Dengan ritual. Untuk mereka membuat suatu ritmis dari yang ada di zaman itu. Misalkan dari alat musik yang sudah dikaruniakan Tuhan, tepuk tangan. Terus vokal, akapela. Dari zaman itu lalu beranjak dari kuno itu ke zaman Renaissance, Mas Daud. Apa Renaissance. Ya. Kalau untuk aspek musikalnya, jadi kalau di zaman Renaissance itu, jadi dia lebih banyak nih. Misal kalau di permainan gitar ya, karena saya gitar ini ya fokusnya. Jadi dia itu banyak nada-nada yang homophone, dimainkan secara berbarengan. Akord, ya. Jadi homo itu satu, phone suara. Oh, satu suara. Satu suara. Okay. Jadi dan untuk harmoninya dia belum ada harmoni yang seperti zaman-zaman saat ini ada akor diminis dan lain sebagainya belum ada. Untuk harmoninya hanya triad mayor, minor, seperti itu. Jadi hanya mengenal dua kalau disebut mayor minor itu apa sebutannya? Harmoni. Jadi baru mengenal dua ya, minor sama mayor. Yang secara umum pada waktu itu digunakan musisi pada waktu itu harmoninya masih sebatas itu. Di zaman Renaissance itu. Kalau komposernya mungkin di komposer gitar ada John Dowland. Terus siapa lagi ya? Ya salah satunya yang terkenal itu John Dowland. Kalau di gitar. Itu gitar klasik ya? Gitar klasik.
Itu kira-kira Mas. Nah, kira-kira kalau misalnya itu berarti sudah masuk itu setelah atau pas Yunani kuno? Setelahnya, Setelah Yunani. setelah Yunani terus masuk ke abad Renaissance itu. Oh, Renaissance itu ya. Berarti setelah Yunani kuno ke Renaissance. Itu beda ya dengan musik klasik ya? Beda ya? Oh, sebenarnya klasik ini kan kita melihatnya apa nih? Klasik itu sebuah kalau di ini ya di istilah ininya sebuah periode zaman sebetulnya Mas. Oh, gitu. Klasik itu Mas. Cuman kan kadang kita melihatnya sebagai benda bisa juga kalau kita Yo. perspektifnya klasik itu benda yang adiluhung atau barang-barang yang kuno Ya. semua disebut klasik. Ya. Tapi kalau di sini kita mengacunya klasik itu sebuah periode zaman. Oh, sebuah periode zaman. Di dalam kurun waktu perkembangan sejarah. Perkembangan musik. sejarah Oh, itu. itu ya, jadi klasik itu ya. Jadi guys, klasik itu adalah sebuah Periode waktu. periode waktu di dalam di kurun dalam tentang kurun perkembangan tentang musik. perkembangan zaman. Zaman. Oke, Menarik. menarik. Ya, ini mungkin yang juga sering salah kaprah juga mungkin ya di Iya. masyarakat umum. Mungkin perspektifnya. Perspektifnya. Kalau sekarang dilihatnya, oh klasik, Klasik itu kuno. sebuah zaman, Zaman. di tahun di abad 16-17 ya. Ya. Oke. Oke. Oke, jadi musik itu ada awalnya dari Yunani kuno. Iya, rentang waktunya dari Rentang waktunya maksudku dari Yunani kuno kemudian jalan ke Renaissance, abad terus Renaissance. Lalu masuk lagi kita pindah lagi ke zaman barok. barok. Nah, barok ini di sekitar abad-abad 16 apa 17 ya, saya lupa. 16-17. Iya, itu kalau pernah dengar mungkin Mm-mm. komposer yang terkenal di zaman itu Johann Sebastian Bach. Oh, mirip kayak ini. Oh, Rambutnya. bukan ya? Oh, rambutnya. Oh loh. Kalau di sana mungkin Pakai kalau wig, iya. pakai wig gitu ya. iya. Nah, itu Jadi kalau ketika putih, kamu ini ngomong live. tentang itu tadi aku terus ingat, wow, Wow. zaman itu kan rambut orang dipelintir-pelintir. Betul. Pelintir. Betul. Jangan-jangan itu Terinspirasi dari inspirasimu situ. ya. Iya, betul. Tua amat Mas. Terus lanjut dulu. Masih lanjut muda dulu. kok selera tua. Iya, seleranya aduh, Bukan kacau. tua, Apa? barok. Oh iya. Barok. Oke, next. Ya, di zaman barok ya tadi. Yoi. Salah satu komposer yang terkenal Johann Sebastian Bach. Dan di zaman barok itu secara komposisi, secara unsur-unsur musikal, aspek-aspek musiknya yang paling sangat kental itu adalah musik polifoni. 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 Itu gimana itu Mas? Artinya apa itu? Kalau polifoni itu dia ada dua suara yang saling istilahnya kontra. Oh, oke. Oh, gitu. Jadi ada dua Bermain bersama tapi dia punya jalan sendiri ya. Ya. Ibaratnya kalau Pulau Jawa itu kalau mau ke Jakarta bisa lewat jalur selatan sama jalur utara gitu ya. betul Oh, kontra. gitu. Tapi itu suaranya tujuannya beda-beda sama. enggak itu? Beda. Mas. Beda ya. Oh. Jadi misal ada dua line melodi sopran dan Alto. di alto Alto. atau di bass. Jadi yang melodi utamanya soprannya dia misal nih kalau digambarkan dia naik, Oh. satunya turun. Jadi Terus kontrari motion. kontrari. gitu. Oh, oke. Lebih cenderung Foni. ke polifoni pada waktu itu. Teksturnya ya, itu bicara masalah tekstur ya. Ya. Itu Tekstur kalau musiknya. di dunia Oh, di engineering. engineering, ya. Oh, ini polifoni. Ini, ya, ya. Audio engineering Ya, ditambah kalau polifoni itu lebih apa ya? Dia dua-dua suara gitu. dua suara. Oke. Ya, jadi kalau kita menekan nada gitu, kayak kita belajar sinte itu ada polifoni gitu. Nah, polifoni itu terbentuk dari beberapa oskilator gitu. Apa itu Oskilator itu Iya. sumber suara. Oh, sumber suara. Suara Mas Daud ya. Kayak gitu. Oskilator itu sumber suara. Jadi kalau memperhatikan ya kalau suka-suka ini ya musik-musik synthesizer gitu. Modern gitu ya, Mas, Modern. ya. Nah, itu tuh ada oskilator 1, 2, 3. Semakin banyak oskilatornya, suaranya yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Oh, gitu. Sumber suara itu kan banyak macam. Hmm, Salah satunya juga mulut. betul.
kemudian tepuk tangan, Betul. Betul. terus ada kayak alat musik itu kan ada bermacam-macam. Iya. Apakah itu semua termasuk sumber suara? Enggak, kalau di musik synthesizer sumber suara itu ada yang dibagi beberapa. Salah satunya itu kayak triangle. Jadi gelombang suaranya itu triangle. Jadi bentuknya kayak segitiga segitiga. gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Triangle, kemudian ada yang waveform. Jadi Ombak. Gelombang. ya, bergelombang. Terus ada lagi yang square. Kotak-kotak gitu Kotak-kotak. berarti. Nah, itu kalau digabungkan itu akan jadi satu sumber suara yang berbeda lagi. Oh, Jadi satu suara yang berbeda lagi. Ya, ya, Seperti saya berbicara seperti ini kan bukan satu frekuensi. Nah, ada frekuensi mungkin di mid, ada di low. Ya, ya. Low nggak ada mid atau mid high atau Ya, ya. high atau kayak gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi lebih ke arah apa ya, masa nada? Ya frekuensi. Frekuensi kayaknya, Betul, lebih tepatnya frekuensi kali ya. Betul, frekuensi. Lanjut Mas. Oke. Oh ya tadi barok ya. Barok. YSBA ya. Nah pada zaman itu teknik komposisi yang umum digunakan terutama sama Pak Johann, Pak Johann Sebastian Bach, Mr. Johann. Mr. Johann. Mr. Johann, the legend Johann, of barok. Oh, barok. Nah itu ini hanya salah satu komposer dari sekian banyak zaman itu yang terkenal. Dia menggunakan teknik komposisi kontrapung Kontrapung. atau counterpoint. Iya, Ya. Jadi secara tekstur musiknya itu musik polifoni, terus teknik komposisinya pakai kontrapung secara umum aja ya ini ya. Terus harmoninya harmoni triad mayor minor. Iya. Pakai diatonis mayor minor seperti itu. Berarti chordnya, kalau misal kita lebih sederhanakan lagi, chordnya itu hanya pada mayor dan minor. minor. Ya, pada waktu itu iya. belum berkembang sedemikian rupa. Belum ribet kayak gini ya. Iya. Ya. Tapi itu barok itu Pak Johann Sebastian Bach itu sudah meribetkan mahasiswa komposisi dengan kontrapungnya. Iya, sorry. Sebelum dilanjutkan mungkin Iya. kayaknya bisa lebih dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kontrapung itu seperti apa gambarannya? Nah, Jadi kontrapung itu adalah teknik menempatkan nada-nada secara dengan tekstur yang berlawanan. Jadi misal ini ya si Tenor. sopran do re sopran. mi, terus yang si altonya dia berjalan turun sebaliknya. Do sila gitu. Aduh sorry. Sebaliknya. Jadi berarti berlawanan. soprannya do re mi, ya Do sila. yang Mungkin altonya satunya ya, do sila bisa turun. jadi do sila turun bisa gitu. jadi. Tapi itu sebenarnya ada teori-teorinya tentang itu harus ndak boleh begini, ndak boleh begini. Oh, jadi lebih kepada teknik Komposisi. bagaimana caranya menempatkan suara dua apa namanya tadi? bisa dua dan atau lebih. Dua suara yang berbeda kemudian bisa jadi enak ya karena ada Itu tadi teknik kontrapung itu. ya. Jadi kayak kontrapung itu moles bukan sih? Bukan ya? Gimana? Kontrapung, bukan moles ya? Moles maksudnya. Artinya dari suara yang berbeda misalnya do re mi dan do sila menjadi sebuah alunan nada yang harmonis itu karena kontrapung kan? Ya toh? Artinya bisa nggak kontrapung dikatakan dia sebagai pemoles gitu? Pemoles ya. Bukan ya? Gimana ya? Itu kayak ini aja sih. Apa pemersatunya? Istilahnya toolsnya aja sih untuk membuat sebuah komposisi pada zaman itu. Toolsnya pakai kontrapung itu. Oh gitu. Jadi misalnya kalau air nih ya, untuk menyatukan plastik tutup dengan gelas plastiknya itu kan pakai mesin. Jadi kontrapung mesinnya. Mesinnya. Betul. Oh iya. Kontrapung. Ya, Itu di zaman barok. Zaman barok. Nah, setelah barok itu apa ada lagi? Jadi setelah barok itu kita masuk ke zaman klasik setelahnya. Klasik. Oh, jadi zaman klasik itu setelah Yunani kuno, Renaissance, barok, Barok, baru klasik. klasik. Oke. BTW barok tadi abad berapa? sekitar 16 apa 17 ya? 16 17. Mungkin segitu mungkin. 16 kali ya. 16 ya. YSBA itu 16 mungkin.
Oke. Ya. Ya nanti bisa dicek lagi teman-teman. Googling, di googling lagi. Searching Google. Ya. Untuk Oke, konfirmasi kebenaran. Ya, oke, terus ada apa lagi klasik ya? Klasik. Oh ya ini berkaitan ya karena tiap kurun waktu itu kan selalu Oh iya, betul berkaitan. dong. Di barok itu dikenal dengan istilah nama musik absolut. Oh. Absolut. Jadi musik absolut itu dia tidak ada unsur cerita di dalamnya. Hmm. Dan di situ di musik absolut itu secara komposisi yang diolah adalah nada-nada itu sendiri dengan berbagai teknik komposisi, salah satunya kontrapung. Dan di zaman itu musik itu ada namanya song form, Ya. musik bentuk gitu ya. Nah di musik bentuk itu nanti muncul macam-macam, ada berbagai bentuk, ada fuga, ada apalagi giga, terus giga. alemande dan lain sebagainya di situ. Bukan gigabyte ya, bukan ya? Gigabyte kayaknya paketan deh ya. Bukan. Itu kapasitas. Kapasitas. Itu paketan Volume. deh. Jadi paketan saya sekarang tinggal 2 GB, mungkin ada yang membelikan, nomornya ada di bawah ini ya. Open donasi. Oke, next. Dan di itu musik bentuk itu setiap bentuk punya struktur yang berbeda, punya movement yang berbeda, sonata dan giga itu apa punya struktur masing-masing yang berbeda. Itu Klasik. ya. Ya. Klasik. Salah satu musik tokoh Sorry, itu tadi di zaman barok ya. Maksudnya zaman barok. musik absolut itu Absolut kental itu. dengan di zaman barok Zaman itu. barok. Zaman barok. Terus klasik. Terus klasik Terus ya. masuk ke klasik. Klasik siapa nih yang Yang biasanya terkenal banyak ya. dikenal yang orang? kita tahu ya, yang sering di ini tuh ada Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart yang biasa dikenal dengan Mozart itu ya Mozart, kan. ya. Oh. Mozart ada Austria itu kan. Austria, Haydn, Beethoven nanti dia antara klasik romantik di Peralihan. zaman-zaman peralihan. Peralihan. Ya. Mozart, Terus ada Haydn. Haydn itu kayaknya Austria juga bukan sih? Bukan ya? Lupa saya. Lupa. Terus, iya. Belum Belum tanya. tanya. Belum Coba tanya. nanti Belum tanya. tak Ya. WA ya. Ya. Nah, di musik klasik di zaman klasik ini secara komposisi itu cenderung logik dalam artian gini, frasanya itu tematik, terus Tematik. frasa dalam musiknya, musik itu kan ibaratkan seperti sastra ya, seperti puisi ya, musik Yoi. klasik itu ya. Ada bagian-bagiannya Ada gitu ya. bagiannya, ada Kalimatnya, Penutup. kalimat pembuka seperti itu. Misal nih kalau secara dibahas sedikit di struktur musiknya di zaman klasik, kayak frasenya itu benar-benar dia sak lah, maksudnya frase tanya 4 birama, frase jawab. Ada ininya, sudah ada istilahnya patokan untuk Patokannya. membuat itu ya. Oke. Di frase jawab 4 birama jadi satu periode atau 8 birama itu satu frase itu. Berarti secara struktur sama semua dong waktu itu. Istilahnya kalau misalnya kita ngomong antara Wolfgang Mozart dengan Haydn, secara struktur musik yang mereka ciptakan itu Mungkin kesamaannya juga di bentuk Sama. ya, Iya. di musik Bentuknya bentuknya. Di zaman itu dikenal istilah simfoni, komposer-komposer membuat karya simfoni, membuat karya sonata, karya musik bentuk juga di zaman itu. Itu di klasik ya. Songform. Oh ya, jadi kalau untuk Haydn, teman-teman bisa lihat secara Haydn di Google itu juga cukup banyak menceritakan tentang Haydn. Artinya dia dulu punya sejarah yang sebenarnya kurang mengenakkan untuk seorang musik. Artinya seorang seniman, maksud saya. Seorang seniman itu kan orang yang bebas berkreasi toh, menurut apa yang dia sukai, menurut passionnya dia. Tapi pada suatu saat dia pernah tidak bisa mengembangkan atau mengekspresikan apa yang menjadi passion dia, apa yang menjadi potensi dia, karena dia harus melayani seorang raja waktu itu dan khusus hanya untuk raja itu. Jadi musik-musik yang dibuat oleh Haydn adalah untuk khusus untuk for the for the king.
First King. Oke. Raja waktu itu. Nah, nanti teman-teman bisa googling itu di tahun berapa, rajanya siapa. Nah, Yang jelas bukan saya. Ya, kalau Mas Apsi yang raja waktu itu mungkin saya akan lari ya, karena udah bukan makhluk yang jadi itu. Kemudian si Haydn akhirnya gini, untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi passionnya Haydn, dia menciptakan sebuah musik itu untuk dijual tapi secara ilegal. Itu artinya ilegal dalam artian tidak sepengetahuan sang raja. Karena kalau sepengetahuan raja atau misalnya raja sampai tahu Haydn membuat lagu tidak untuk dirinya, itu mengancam nyawa si Haydn sendiri. Jadi itu sejarah si Haydn lah. Si Haydn dengan si Mozart ini sebenarnya ada keterkaitan tapi tidak lama. Justru nanti malah relasi Haydn itu akan sangat kental dengan Beethoven. Kalau dengan Mozart sih nggak terlalu nggak terlalu baik juga karena hanya sebentar. Dalam artian tidak terlalu baik itu tidak muncul dinamika relasi yang diantara keduanya. Jadi itu berkaitan banget menurutku. Nah, dan satu yang perlu kita pahami bahwa yang jelas musik pada saat itu adalah sebuah ekspresi dari pembuatnya. Jadi tidak hanya sekedar bikin, memainkan, merekam, menjual, kita dapat untung bukan hanya itu, tetapi ya aku mengekspresikan apa yang aku rasakan itu melalui musik itu sendiri. Jadi akan sangat berbeda satu dengan lainnya kalau kita benar-benar mendengarkan dengan seksama antara birama, tone dan seterusnya. Tetapi meskipun secara struktur sama, tapi akan ada rasa yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman buka di YouTube itu ada, aku lupa itu channel YouTube-nya siapa. Itu coba teman-teman buka Mozart versus Beethoven. Nah, situ muncul nanti suara-suara terus yang berbeda-beda. Jadi itu sih yang mungkin untuk bisa memperjelas kali ya kan. Karena kalau kita ngomong sejarah tanpa kita melihat contoh istilahnya karya dari sejarah itu juga akan kebingungan. Nah, itu nanti bisa dilihat di YouTube banyak banget. Ya meskipun sekarang kalian lihat YouTube, tapi ya nggak ada salahnya kalau lihat YouTube lagi nanti. Ya. Oke. Lihat GKJW ya, channelnya GKJ Lumajang. Ya jangan lupa juga lihat channelnya GKJ Lumajang dong. Nah jadi biar afdol. Jadi kalau kata orang itu kebutuhan duniawinya tercukupi, kebutuhan rohaninya juga tercukupi. Jadi biar afdol, balance. Kalau orang-orang Tionghoa biasanya mengkaitkan dengan yin yang. Yin yang kemudian menghasilkan Qi, kesatria naga. Kung Fu Panda. Oh jangan mas, jangan bahas sembilan naga nih. Ini nanti tolong disensor ya, yang sembilan naga ya. Ini ya barusan. Nah jadi itu yang apa sebenarnya perlu kita ketahui bahwa musik itu bukan hanya sebatas kita memainkan, menciptakan, menjual, dan kita dapat untung. Sebenarnya bukan hanya itu. Kalau misalnya kita belajar dari sejarah musik ya kan, apalagi musik barat. Nah yang barusan kita bahas itu musik barat. Mungkin ada satu lagi tokoh kayaknya yang terkenal dari zaman itu kali ya. Iya. Kalau aku nggak salah namanya Beethoven. Ya, Beethoven. Nama lengkapnya Ludwig van Beethoven. Lagunya sing Dadadadeng. Oh, dadadeng. Banyak kok simponi-simponinya yang terkenal. Mungkin kayaknya musik dadadeng itu mungkin sering kita dengar tapi kita nggak tahu itu lagunya siapa kan. Ya, itu salah satu karya dari itu lagunya Beethoven. Oke, mungkin bisa dijelaskan dikit deh Mas tentang sejarahnya Beethoven itu gimana dan seperti apa dia itu. Beethoven itu salah satu komposer, dia yang ada di peralihan zaman klasik dan romantik. Jadi pada waktu itu zaman romantik itu spiritnya dia mulai keluar si Beethoven nih. Maksudnya dari yang di zaman klasik, barok dan seterusnya kan sebelumnya para komponis itu bekerja untuk kerajaan. Untuk ini berkarya ironi, sungguh ironi lah pokoknya zaman itu ya. Dan di Beethoven ini dia mulai berontak dengan bikin-bikin karya yang nggak sesuai kaidah-kaidah di
klasik di zaman Iya, romantik iya, ini. iya. Bisa disebut nggak kalau musiknya yang diciptakan Beethoven itu sebuah kritik terhadap situasi saat itu misalnya? Pastinya, Mas. Karena pasti kayak antitesis aja sih itu. Antitesis dari zaman sebelumnya gitu kan. Oh iya, sama satu lagi kan di awal tadi udah dibahas nih kan, kalau musik itu berkaitan erat dengan ritus. Nah, sama halnya juga musik barat itu berkaitan dengan gereja. Artinya dulu musik itu menjadi salah satu hal terpenting di dalam gereja. Jadi gitu guys. Ya, contoh konkretnya itu misalnya teman-teman bisa lihat di gereja-gereja Katolik. Nah, itu masih ada warna-warna dari musik barat. Nah, itu coba. Nah, itu nanti bisa kita cari. Oke, lanjut. Beethoven. Di Beethoven itu karya Beethoven, karya yang Beethoven. yang terkenal tuh. Ada simfoni nomor 9. Itu yang musiknya apa ya? kalau nggak salah. Jadi ada sajak itu. Terus dia bikin simfoninya bikin kayaknya aku musiknya. pernah dengar deh. Na. Kayak dari Gitu Jumat. Gitu Jumat nomor 3. Nomor 3. Kami puji dengan riang. Oh, Ya. itu Joy. Oh, udah 7. Oh, itu udah Joy. Oh iya. Terus. Terus apa lagi ya karya-karya? Oh, ada satu lagi yang dia simfoni nomor 3 kalau nggak salah. Judulnya Eroica. Nah, tadi kan saya sempat ngobrol tentang musik absolut. Iya. Yang dimana itu nggak ada unsur cerita. Nah, Ya. di zaman ini tuh Ada komposer mulai memasukkan unsur-unsur cerita sebagai ide ekstra musikal dia dalam berkarya, berkomposisi. Dan di Beethoven itu yang simfoni nomor 3 Eroica itu dia buat simfoni, buat karya itu untuk kekagumannya Beethoven ke Napoleon. Napoleon Bonaparte. Tapi judul awalnya nih kalau baca di sejarahnya Napoleon. Cuman karena dia akhirnya kecewa dengan Napoleon, tidak suka dengan ini, akhirnya dia merubah judul itu jadi Eroica itu. Dan di situ ada unsur ekstra musikalnya. Apa tuh ekstra musikal? Ekstra musikal itu hal-hal yang di luar di luar aspek-aspek musiknya, kayak unsur cerita, ada naratif, deskriptif. Berarti sudah ada lirik di situ ya. Dan musik-musik berlirik mulai zaman klasik, barok, kayaknya sudah ada sih Mas. Sudah ada. Sudah ada ya? Oke. Oh ya. Apa istilahnya aria kalau Aria. nyanyian. Area. iya. Nah, itu bisa lihat di YouTube juga tuh ada Isyana nyanyi karya dari Mozart. Itu ada tuh, dan itu keren men. Oke. Dan itu tadi sebagai istilahnya apa ya? Antitesis dari musik absolut. Istilahnya musik programatik. Ya. Di situ. Jadi gitu ya. Jadi itu teman-teman, artinya kenapa sih kemudian kita mengulik sedikit sejarah musik itu, karena gereja saat ini itu tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan musik, ya salah satunya musik klasik gitu misalnya. Karena kalau misalnya kita mau melihat di Gedung Jemaat, salah satunya kayak yang barusan kita tadi sebutkan bahwa di Gedung Jemaat nomor 3 yang judulnya Kami Puji dengan Riang, Dikau Allah yang Besar dan seterusnya, itu salah satu karya yang diciptakan oleh Beethoven. Ya meskipun Beethoven itu tidak berada di zaman klasik, artinya Beethoven berada di zaman peralihan kalau tidak salah ya. Antara zaman klasik dengan zaman romantik ya itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa musik juga adalah sarana berteologi. Artinya kita memahami Allah melalui musik. Jadi kalau misalnya orang sedang ini, kita ibaratkan seorang petani. Seorang petani itu bisa memahami Allah melalui apa yang dia kerjakan, dari dia menanam padi, merawat padi, terus kemudian sampai panen, menuai hasil panen. Dari situlah kemudian orang-orang petani atau para petani ini bisa menghayati Allah. Nah, yang seperti itulah yang kemudian
seharusnya juga bisa kita pahami melalui apa yang kita kerjakan. Jadi kayak misalnya si Beethoven, dia seorang musisi, ya meskipun secara tidak langsung sebenarnya dikatakan oleh Beethoven, ya kayaknya nggak langsung ya Beethoven mengatakan bahwa kemudian itu bentuk teologinya dia, tapi kalau kita lihat sebenarnya di situ ada muatan-muatan teologis. Nah, jadi yang gitu-gitu juga perlu kita pahami. Nah, jadi itu guys, jadi musik gerejawi itu tidak lepas dari musik-musik tradisi lah kalau kita bilang secara warisan lah ya. Warisan tradisi, warisan sejarah. Warisan sejarah. Jadi mungkin untuk lebih afdolnya supaya kita paham bagaimana kemudian musik gerejawi, mungkin kita tanya Mas Hapsi aja deh ya. Karena Mas Hapsi ini kebetulan di GKJW Jemaat Lumajang, beliau ini itu koordinator musik gerejawi organis begitu ya Mas ya? Biasa aja. Apanya? Ya biasa aja sudah. Ya saya kebetulan Oh. kebetulan dituduh. Enggak dong, harus bangga dong, harus bangga dong. Nah, kebetulan Mas Hapsi ini koordinator musik gerejawi. Jadi kalau yang mengatur, istilahnya mengatur jadwal Pandu puji, organis itu ya Mas Hapsi ini. Iya. Itu khusus di GKJ Jemaat Lumajang ya guys ya. Jadi piye Mas menurut Mas Hapsi nih dari sejarah musik kemudian perkembangan dan seterusnya gitu. Ini mau bahas dari mana dulu ini? Maksudnya dari sejarahnya. Kalau dari sejarah ya memang sejak dulu ya. Kalau tadi kita belajar dari sejarah kayak zaman apa? Yang pertama-tama Yunani kuno. Yunani kuno gitu kan. Atau kalau kita bisa bilang zaman purba gitu. Kalau pernah dulu lihat film Flintstone. Oh ya. Fred Flintstone, zaman batu. Zaman batu. Itu kan sudah mengeluarkan bunyi-bunyian sebenarnya dari mainin batu, kayu dan segala macam. Itu kan sudah ada. Ya. Kalau kita sekarang melihat bagaimana musik gereja, kalau saya boleh mendefinisikan, musik itu secara universal itu dibagi oleh dua aliran gitu ya. Ini bukan bicara tentang zaman klasik dan ini bukan ya, tapi kita bicara aliran secara garis besar di dunia ini. Ya, yaitu musik umum sama musik penyembahan gitu. Worship. Nah, worship sendiri itu kita kenal dengan istilah namanya musik rohani gitu ya. Ya rohaninya itu nanti dibagi lagi banyak macam gitu kan. Kemudian dan musik umum itu juga kita bisa sebut musik sekuler. Ya. Kalau kita menganalisa lagi dari tone nada, frekuensi, lirik terutama ya, itu pasti akan terjadi perbedaan yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana hubungan musik gereja gitu? Ya, kita memang harus bisa mempelajari misalkan dalam kidung gitu ya. Nah, dalam kidung itu kan macam-macam sebenarnya si penciptanya itu banyak. Gitu. Kayak misalkan contoh tadi Beethoven salah satunya ya, kami puji dengan riang ya, judulnya aja sudah kami puji dengan riang. Ya berarti kita juga harus mengekspresikan baik itu permainannya, musiknya maupun dari pandu pujinya itu juga harus riang. Jangan kita menyanyi kami puji dengan riang, kami puji dengan dengan ekspresi muka yang datar ya. Maupun apalagi suram. Maupun juga dengan semangat kita, spiritnya gitu. Bahwa mungkin pada waktu itu Beethoven juga kalau kita dengerin Simfoni 9 itu kan grande banget gitu loh. Ngegrand. Jadi apa istilahnya grande itu ya Mas Loy ya? Agung gitu kan. Kami puji dong. Gitu kan gitu. Nah, tapi memang nggak bisa kalau di gereja ya bisa dibuat seperti itu bisa, tapi dalam event-event tertentu. Tapi kalau kita ibadah biasa ya mungkin jangan nyanyi, pokoknya jangan lesu lah gitu loh. Misalkan kami puji dengan yang kayak gitu. Gitu. Jadi lebih ekspresif gitu. Jadi maksudnya Mas Hapsi itu ketika kita kemudian mengaitkan musik gerejawi, maksud saya ketika kita berbicara musik gerejawi dan musik sebagai penyembahan, kalau misalnya kita ambil contoh dari lagunya Beethoven di Gitu Cuma nomor 3 itu kan, ya kita harus menyanyikan
sesuai dengan istilahnya Karakter lagunya. karakter lagu. Iya. Jadi kalau misalnya Kidung Jemaat nomor 3 tadi kami puji dengan riang, kita harus puji dengan riang. Tapi terus bukan berarti boleh tepuk tangan dan sorak-sorak begitu ya, bukan begitu juga. Artinya suasana hati kita, sehingga itu juga akhirnya nanti mempengaruhi dari permainan si pemain musik juga. Oh, akhirnya. gitu ya? Betul. Psikologis of music ya ke situ nantinya. Wis, psikologis of music. Aduh, artinya apa, Mas? Ya itu Mas Loy yang bisa Oh, jelaskan. gitu ya. Saya kabur. Ya jadi di musik itu kan ada, kalau kita bicara tentang arrangement gitu ya. Oh iya. Aransemen ya. aransemen gitu ya. Aransemen. Aransemen itu ada namanya psikologi. Lah psikologinya itu dibedanya dari misalnya dari nada. Iya. Gitu Betul. Kemudian dari akordnya, Iya, kemudian dari nada dasarnya. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Oh. Maksud saya psikologi of music Iya, itu iya, seperti itu gitu. Jadi gini ya, musik itu punya maksud saya lagu secara utuh ya, itu Ya. baik musik maupun liriknya. Sebenarnya itu punya gambaran psikologis sendiri, artinya kalau misalnya kami puji dengan riang itu psikologisnya senang Ya. kan gitu-gitu. Atau misalnya kayak lagu Misalnya kan lagu apa ya? KJ 40. KJ 40 kan itu ajaib benar. Itu kan kalau kita lihat historisnya, si pencipta itu kan merasakan sukacita, penyertaan iya. Tuhan yang luar biasa ketika dia harus melewati segala bentuk tantangan dalam kehidupannya. Atau waktu itu kalau nggak salah badai atau apa gitu Iya. perahu, perjalanan dalam pakai perahu itu yang kapalnya karam dan segala macam, kalau nggak salah begitu ya, historisnya kayak gitu. Kemudian ada lagi misalnya kayak KJ 353 ya, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, itu apa ya? Oh, aku lupa nomornya. Ya, nomornya itu juga mencerminkan bagaimana si pencipta itu meresapi bahwa ketika dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, bahwa Tuhan tuh masih. Nah, itu juga pembawaan dalam menyanyinya itu juga harus berbeda gitu. Iya. Betul. Supaya nanti efeknya adalah nanti ketika pandu puji, namanya pandu puji gitu, memandu ya. Itu akhirnya ya efeknya ke jemaat yang juga ikut menyanyi pada waktu itu juga bukan asal-asalan juga gitu. Akhirnya kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita flashback lagi ke pembicaraan awal bahwa kemudian musik itu menjadi sebuah ungkapan rasa, passion atau ekspresi dari si pembuatnya, ya itu juga tidak bisa dilepaskan dari Kidung Jemaat. Jadi kayak misalnya Mas Sapsi tadi, Kidung Jemaat berapa tadi Mas yang dia menggambarkan bahwa pertolongan Tuhan itu KJ 40 ajaib benar. KJ 40 ajaib benar ya. Ya. Itu kalau misalnya kita lihat liriknya ajaib benar anugerah dan seterusnya itu bla, bla, bla. pembaru hidupku dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi bahwa kemudian gambaran dia tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan, ya paling tidak bisa kita pahami, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan manusia yang sesuai tepat pada waktunya atau bagaimana kan kayak gitu-gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa ketika kita dalam sebuah ibadah, ya, gitu kan, dalam sebuah ibadah, dalam sebuah ritus, ya ndak bisa dong kita nyanyi dengan asal-asalan semua gue. Artinya ini kita tidak membatasi sebenarnya, bukan membatasi, bukan melarang atau harus begini begitu sebenarnya enggak. Tapi kita harus lihat dong, ya kan? Betul. Artinya kenapa kemudian musik itu dibuat, bahkan kalau nggak salah, kalau misalnya kita lihat itu setiap nada dasar itu punya Psikologis karakter psikologi kayaknya lebih Karakter tepat psikologis, ya. Karakter psikologis sendiri-sendiri. Kayak misalnya Kidung Jemaat nomor 3 do sama dengan G. G ya. G ya. Iya, nggak salah. G kalau nggak salah. Itu berarti karakteristiknya riang, terus penuh apa lagi? Grande, megah gitu. Itu gimana, Loy? Atau piye Loy? Bener gak itu? Memang ada teori tentang karakteristik akor itu, dan setiap nada dasar itu dia punya
nuansa karakternya masing-masing gitu loh. Nggak hafal sih saya, tapi setiap nada dasar itu punya yang bisa membangun nuansa sendiri. Tapi emang bener itu kan ya? Ada Emang teori bener kan? itu, Oh, iya. karakteristik oke, of chord itu. Terus Loy, apa benar juga kalau misalkan kita bermain dengan birama 4/4, 3/4 itu permainannya juga beda. Kalau ada yang pernah bilang sih 3/4 itu lebih cenderungnya lebih cepet, mainannya lebih riang gitu. Betul Mas, bedanya kita pasti kerasa ya karena secara kita hitung, kita ikuti iramanya 4/4, 3/4, 6/8 Iya. dan sebagainya. Itu jatuh temponya beda, ininya. Dan cenderung biasanya bukan ke tempo sih, 4/4 bisa cepat bisa lambat. Iya. Iya. 3/4 bisa Juga cepat begitu. bisa ada yang lambat juga. Sesuai kebutuhan Sesuai kayaknya. kebutuhan ininya. Cuman yang menjadi pembedaan tuh biasanya kayak lagu dengan 2/4 cenderung digunakan di lagu-lagu Mars gitu kan. Oh, ya. Lagu dengan 3/4 atau 6/8 cenderung untuk lagu-lagu balet, lagu-lagu tarian. ya, 2/4 oke. manam, 2/4. Itu juga berhubungan dengan ininya ya, apa kayak balet itu kan ada gerak-gerakannya. gerakan. Berarti lagu dihitung jemaat ketika kita menyanyikan juga juga maksudnya baik itu pandu puji, terus organis, keyboardis atau pemain musik, terus kemudian warga jemaat juga perlu memperhatikan istilahnya nada dasar, kemudian ketukan, bahkan tempo bila perlu gitu ya. Iya. Jadi itu memang benar-benar perlu diperhatikan ya, Mas. Iya. Karena kalau enggak pandu pujinya sudah sesuai dengan tempo, ya terkadang ya kita juga harus bisa memaklumi juga. Iya. Jemaat ini juga tidak semuanya itu Paham. muda, usianya muda, tetapi juga ada yang sepuh gitu. Ya, tapi kita dengan adanya pandu puji kan diharapkan kita bisa menyanyi. Tapi yang terpenting itu bukannya sekedar teknis kita mau main 3/4, 4/4. Tapi kita juga yang terpenting menurut saya adalah kita harus benar-benar bisa memuji itu dari hati. Karena apa? Ini hubungannya adalah tadi musik rohani. Iya. Gitu kan. Dan kenapa kalau musik rohani yang di luar kidung maksud saya, itu kadang ada pengulangan sampai berapa kali. Oh iya. Itu juga mempengaruhi sebenarnya. Mengaruhi psikologis ya. Mengaruhi psikologisnya. Nah, itu yang membawa kita untuk menyembah. Itu juga berpengaruh. Iya. Gitu. Jadi yang terpenting bukan hanya sekedar kita tahu bagaimana menyanyikannya, bagaimana ini 3/4, ini lagunya sendu, lagunya riang, ya. Tapi hati kita juga harus gitu terlibat di dalam itu yang terpenting. Berarti seperti ada dua muatan lah ya Mas Betul. di dalam musik gereja ini. Betul. Selain kesenimanan, Iya. tapi juga Kesenian. maksudnya kesenimanan player Iya. untuk berkreasi, Iya. tapi juga keimanan ya. Betul. Ya bisa sebut keimanan juga sih sebenarnya. Artinya bahwa jadi gini ya, apa namanya? Loh kan tadi lali kan aku kate ngomong opo. Oh ya, jadi gini. Berarti nggak ada alasan dong untuk kita mengatakan, "Waduh, aku gak iso lagu iki. Waduh, aku gak iso nyanyi lagu iki. Mending ganti ngene-ngene." Berarti nggak bisa alasan gitu ya. Artinya gini. Kalau suaranya fals oke lah, aku bisa memaklumi ya. Kita bisa memaklumi karena kalau suara fals memang iso ditandani tapi tidak dalam waktu yang singkat. Suara fals itu maksudnya bisa diperbaiki tapi tidak sebentar kan gitu-gitu. Iya. Tetapi kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya dia itu bisa menyanyikan itu, artinya suaranya tidak fals dan mumpuni. Tetapi ojo aku lah, liane lah, aku gak iso lagu iki, aku gak bisa lagu ini atau bagaimana gitu. Berarti sebenarnya gak ada alasan untuk itu ya. Enggak ada. Jadi kesungguhan hati kita bagaimana kita memuji Tuhan. Karena ya Tuhan juga kalau kita membaca Alkitab juga ya, di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Tuhan bukan melihat fisik kita, tapi Tuhan melihat Kesungguhan hati kita. Betul. Begitu teman-teman. Berarti pemeran pentingnya apakah berada
ini kalau kita tanya ya, Hmm. yang menjadi maksud saya yang berperan penting untuk bisa menghantarkan umat menemui Tuhan itu melalui musik, itu jadinya siapa? Pandu puji kah, organis kah, atau siapa? Sebenarnya begini, kalau menghantarkan ya sama kayak pendeta gitu kan. Pendeta kan juga menghantarkan supaya menjaga umatnya supaya tetap pada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan gitu kan. Membentuk ya karakter itu dibentuk oleh bisa dari pendeta, bisa dari individunya. Nah, kalau dalam musik rohani, kita berbicara musik rohani, semua itu berperan penting sebenarnya. Tidak ada yang Ya, gitu. ya. Gitu. Pandu puji sudah bagus, organisnya sudah bagus, pendetanya nyanyinya sudah luar biasa. Gitu. Tapi kalau jemaatnya, individunya itu tidak mempunyai hati untuk memuji Tuhan, hanya sekedar ya nyanyi Sama saja, saja. ya sudah gitu. Gitu. Spiritnya tidak sampai gitu. Begitu. Itu kalau dari pengertian saya begitu. Ya, jadi itu pemirsa, pemirsa. Jadi itu guys, tidak ada artinya kemudian tidak ada alasan untuk kita mengatakan aku gak esok lagu iki liyane ae. Aku gak siap anu iki liyane ae atau bagaimana atau alasan apapun lah. Ya Karena sebenarnya begini, kalau boleh saya tambahkan. Piye, gimana? Kita nggak bisa lagu ini, kita nggak bisa lagu itu gitu. Itu kan karena kita tidak biasa. Betul. Nah, ya, tapi kalau kita ada niatan untuk mencoba mempelajarinya itu, bener kan? Itu apalagi kayak klasik gitu kan, itu kecambannya kan luar biasa banyaknya itu kalau lagi membaca, kalau lagi main gitu ya. Itu kayaknya bukan kecambah, Mas. Apa itu? Pentol. Ya, Maksudnya itu- not balok maksudnya. Nah itu kan juga sebenarnya ribet gitu kan. Ribet bagi yang nggak biasa Iya, gitu. iya. Gitu. Tetapi kalau menurut saya apapun yang ada di dunia ini itu bisa dipelajari. Gitu. Ya. Itu sih. Cik, talek sih. Lapar dia. pemirsa. Aku lapar. Jadi tuh kan lupa lagi kan? Enggak. Gini maksudnya. Artinya yang menjadi maksud saya yang menjadi pemegang peranan penting dari musik gerejawi misalnya dalam suatu ibadah itu tidak hanya pada pandu puji, tidak hanya pada organis, tidak hanya pada pendeta, tidak hanya pada majelis kalau di majelis jemaat kalau di GKJW, ataupun juga tidak hanya pada warga jemaat. Warga jemaat. Tetapi bagaimana semuanya ini, artinya baik pandu puji, organis, pendeta, majelis jemaat, juga warga jemaat, menyamakan, istilahnya bisa kita katakan dengan menyamakan visi. Ya, saya rasa menyamakan visi itu dengan kalau bahasa saya ya, menyamakan visi bahwa kemudian kita beribadah itu adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, artinya dengan visi itu, ya dengan melalui pujian kita juga harus secara serius dong misalnya ya. Betul. Dalam artian serius, tapi ya serius itu bukan berarti kemudian ndak boleh istilahnya ndak boleh coro kasare ku gak oleh tepuk tangan atau bagaimana, bukan begitu juga. Artinya serius kita benar-benar hikmat. Nah, hikmat menghadap kehadirat Tuhan. Artinya seharusnya semuanya ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mampu menghayati istilahnya menghayati kehadiran Tuhan melalui musik-musik yang atau melalui lagu puji-pujian pada hari Minggu dalam ibadah misalnya Dalam ibadah ya. Jadi tidak ada yang kemudian dengan alasan kita nggak bisa menghayati musik karena misalnya organisasi korte wayane kok C terus saya gitu. Atau misalnya pandu pujinya salah cengkok atau salah ketukan dan seterusnya. Ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan itu.
Artinya kita harus ingat juga bahwa kemudian manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Yang terpenting adalah kita bisa menjaga frekuensi harmoni keagungan Tuhan dalam sebuah peribadatan. Menjaga Mantap. frekuensi menjaga frekuensi harmoni keagungan Tuhan dalam beribadah. Itu sudah dipikirkan dari lama atau nyeplos, Mas? Itu nyeplos. Oh, nyeplos. Iya. Bagus ya nyeplosnya Iya. ya. Bayangkan loh, itu nyeplos loh. Bayangkan kalau dipikirkan. Mungkin saya tidak akan mampu menjelami. Kalau secara teknis, kalau misalnya tadi bilang, oh saya sakjane wayahe nang G tetep ae ning C. iya. Itu kan secara teknis. Iya, teknis, itu kan bisa dipelajari gitu. Iya. Cengkokane salah kan bisa dipelajari, bisa dibenarkan. Tapi kalau spirit itu kan yang memang harus dipunyai oleh masing-masing pribadi. Iya, jadi gini gitu. maksudnya Mas Absi. Karena Gimana? seringkali kan orang itu hanya melihat teknis, melihat maksudnya kualitas suara yang dihasilkan dari baik organis ataupun si Pandu Puji sendiri kadang-kadang itu malah menjadi sorotan. Artinya kita nggak melihat pada diri kita sendiri bahwa peran mereka kan sebenarnya hanya sebagai membantu ya kan. Artinya dalam tanda kutip membantu itu bukan membantu sebagai babu, bukan. Artinya membantu umat, misalnya ada lagu yang umat itu belum tahu, belum pernah dengar. Lah situlah peran Pandu Puji menjadi nampak, terlihat. Jadi sebenarnya ya itu aku setuju dengan spirit ya. Ya. Jadi spirit semangat. Nah, ini spirit atau semangat itu yang menjadi perlu kita perhatikan ketika dalam beribadah. Ya. Jadi jangan lagi kemudian kita menyalahkan, musiknya wah iya. Terus apalagi yang ekstrim, wah ini musiknya mek ngene-ngene tok, ndak ada yang lain-lainnya, beda dengan yang lainnya, apalagi GKJW ya kan terkenal. Ya sebenarnya begini sih. Kalau misalnya ngomong tadi musik ya, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Kita mau band-bandan, kita mau apa itu, cuma pakai organ doang gitu kan. Yang penting itu tadi sudah spiritnya gitu. Iya kan. Spirit itu. Jadi ndak ada lagi alasan, wah nggak enak di gereja ini musiknya ngene, oh nggak enak di gereja ini musiknya, ndak boleh begitu juga. Betul. Bahwa kemudian yang menjadi acuan bukan pada kuantitas atau kualitas musik yang lebih tepat. Lebih tepat apa ya lo ya? Kuantitas apa kualitas? Kalau dilihat seperti itu tadi berarti kualitas kan. Kualitas ya. Oh, ya. Apa yang kita dengar, aduh nggak sesuai Nggak rasa. enak. Oh iya. Ya memang sih, memang musik yang enak itu bisa mengantarkan orang. Betul. Tapi belum tentu juga dong musik yang tidak enak tidak bisa mengantarkan orang. Artinya perlu ditekankan bahwa spirit yang menjadi poin. Artinya niat kita beribadah itu apa? Kan begitu. Itu yang harusnya diperhatikan. Betul. Terus ini apa namanya? Kayaknya berarti stigma orang. Nah ini berarti stigma orang tentang kalau musik itu istilahnya kalau musik itu enggak sendu gitu, orang tuh pasti enggak akan bisa tersentuh hatinya, itu berarti salah ya. Artinya kan kalau misalnya dari kehidupan nomor 3 aja. Itu kan sebuah ungkapan rasa agung. Artinya suasana musiknya bukan suasana musik yang sendu. Suasana musiknya yang agung, ceria dan seterusnya. Grande ya. Grande. Jadi tidak harus musik yang sendu ya, berarti orang itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Gitu toh kalau dari secara dan seterusnya. Ya, kalau kita merasakan kehadiran Tuhan itu tergantung dari setiap individu ya. Suasana hatinya gitu. Kita nyanyi tapi pikiran kita lagi di luar peribadatan, ya itu juga bagaimana gitu. Tapi kan kita tidak bisa tahu pikiran orang gitu. Jadi ya yang mempengaruhi sebenarnya adalah pribadinya gitu. Termasuk yang memainkan organisnya juga Pandu Puji, juga bisa pendeta. Jadi semua itu berkaitan sebenarnya. Gitu. Harus menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Betul. Gitu ya? Kita melakukan ini untuk siapa gitu. Sakjane nyeplos lho iku mau aku. Oke, jadi itu teman-teman, kalau misalnya kita belajar dari
dua teman kita atau misalnya kita dari ngobrol-ngobrol ini tadi bahwa sebenarnya apapun yang terjadi, musik itu adalah sebuah warisan sejarah. Betul. Warisan sejarah yang pada waktu itu juga berkaitan erat dengan ritus-ritus peribadahan. Nah, terutama juga dalam kekristenan ya, karena kalau kita ngomong kekristenan itu bukan kita berbicara tentang agama Kristen, bukan, tetapi jalan hidup. Artinya jalan hidup kita kan kalau sebagai orang Kristen itu berpaku atau berpatokan pada petunjuk-petunjuk hidup dari Yesus Kristus di dalam Injil, kan gitu. Nah, untuk bisa kita mengekspresikan jalan hidup kita, mengekspresikan kekristenan ya salah satunya dengan musik kan gitu. Karena pada zaman klasik, romantik dan lain-lainnya itu musik pun juga menjadi sesuatu hal yang lumrah untuk mengekspresikan kedirian para penciptanya. Nah, bukankah juga menjadi sesuatu yang lebih baik ketika kemudian dalam musik, di dalam lagu, dalam pujian, di dalam ibadah minggu itu kita juga bisa mengekspresikan teologi kita. Artinya musik bukan hanya sekedar diciptakan, dimainkan, dinyanyikan ataupun dijual, tetapi lebih kepada esensi musik di dalam sebuah ritus. Nah, artinya musik di dalam sebuah ritus itu bukan hanya sekedar sambutan, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi tok gitu ya, tetapi dari musik itulah kemudian kita menghayati kehadiran Tuhan. Sebenarnya ini juga sama sih dengan sejarah musik terutama untuk ibadah Kristen ya. Nah, sebenarnya musik sendiri itu kita mengadopsi dari Yudaisme. Yudaisme itu Yahudi. Ya, Judanya itu Yahudi, ismenya itu aliran. Jadi agama Yahudi. Tapi lebih tepatnya kayaknya aliran Yahudi kayaknya ya. Yahudi. Karena Yudaisme. Nah, sorry. Bukan aliran, ya benar-benar agama Yahudi ya, agama Yahudi. Dari warisan dari agama Yahudi, Yudaisme kemudian dikembangkan oleh orang Kristen. Jadi itu. Nah, sebenarnya musik Yudaisme sendiri itu berasal dari musik sekuler. Nah, ini musik sekuler dan agama kafir Timur Tengah yang diubah menjadi musik sakral. Ya, kita tidak membahas yang kafir seperti apa dan yang tidak kafir seperti apa, bukan itu, tetapi bahwa paling tidak kita bisa melihat esensi musik bagi Yudaisme adalah satu, membantu umat mengalami kehadiran Allah. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-15 itu. Atau misalnya untuk mengiringi upacara persembahan korban, sarana datangnya kuasa Tuhan, pemujaan kepada Tuhan, pengungkapan sukacita. Artinya itu adalah tujuan kenapa sih ada musik di dalam sebuah ritus menurut Yudaisme. Sedangkan untuk menurut Kristen artinya kekristenan mengembangkan musik dari Yudaisme untuk digunakan di dalam ritusnya. Itu ada banyak poin. Pada dasarnya sama, mewujudkan sarana persekutuan orang Kristen sebagai tubuh Kristus. Kemudian persembahan umat kepada Tuhan itu dalam Ibrani 13 ayat 15. Kemudian peneguhan komitmen atau janji bersama maupun pribadi. Penyampaian doa. Nah, penyampaian doa ini yang penting. Misalnya penyampaian doa itu kadang-kadang di dalam panggilan pertobatan, kalau misalnya kita melihat liturgi Calvinis, ya, liturgi KJW terutama, seringkali kan orang salah paham, loh kok gak berdoa, kok cuma nyanyi. Nah, jangan sedih. Jadi di sini setidaknya kita bisa tercerahkan. Nah, tercerahkan bahwa doa itu bukan hanya melipat tangan begini, bukan hanya menutup mata, tapi doa juga bisa dengan bernyanyi. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pernah melihat atau pernah di gereja ketika pertobatan itu hanya bernyanyi, tidak ada doa. Itu juga salah satu bentuk. Maksud saya tidak ada berdoa seperti melipat tangan dan menutup mata. Jadi sebenarnya bukan kemudian kita mendiskreditkan doa, bukan, tapi justru doa itu bentuknya diubah dalam sebuah pujian.
Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi sesuai dengan tradisi atau sesuai dengan kebiasaan lokal gereja itu sendiri. Baik. Nah, juga untuk membangun, untuk saling membangun dan menguatkan iman di Efesus 5 ayat 19 itu, terus menjadi sarana penyampaian ajaran-ajaran Kristen. Nah, tapi menurut saya yang paling penting adalah ini, menjadi sarana datangnya kuasa Tuhan. Artinya Tuhan berkuasa atas itu dari Yudaisme ya. Jadi Tuhan itu, Allah itu kan berkuasa atas manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu semua seturut dengan kehendak Allah. Itu kan perspektif dari Yudaisme. Nah, ada satu lagu yang menurut saya itu akan menjadi lagu yang relevan ya, meskipun secara keseluruhan Kidung Jemaat itu juga relevan maksud saya. Tapi lagu ini mungkin 10 atau 20 tahun lagi masih akan relevan. Itu lagunya Kekuatan Serta Penghiburan. Nah, artinya dari situ kemudian saya memahami bahwa Allah itu tidak pernah menjanjikan kepada manusia hal-hal yang baik-baik tok. Tetapi di dalam kehidupan manusia, di dalam suka, dalam duka, dalam pokoknya dalam dinamika kehidupan lah ya. Dalam dinamika kehidupan Allah itu selalu ada dengan kita dalam wujud Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Apalagi kalau refnya itu, kalau enggak kekuatan serta penghiburan diberi, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Jadi Tuhan itu hanya memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dan seterusnya. Artinya melalui lagu atau melalui pujian itu, ya apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dan apa yang tidak kita dapat itu ya sesuai dengan keperluan kita. Istilah jare wong Jawa ya apa anane sak madya. Nah, itu. Apa itu? Sak madya iku ya wis sak onoke iku mau. Oke. Jadi itu jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan gereja yang tanpa musik, istilahnya tanpa diiringi organis dan penuh puji itu adalah gereja yang tidak maju atau gereja yang ketinggalan zaman, atau misalnya gereja yang hanya dengan organ tok itu gereja yang ketinggalan zaman, atau gereja yang dengan meriah dalam liturginya itu adalah gereja yang sesuai dengan zaman. Ya saya rasa tidak bisa itu kita jadikan indikator. Tetapi lebih kepada spirit semangat kita datang ke gereja. Bukan datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beribadah. Itu maksud saya. Ya. Oke, thank you. Oke, jadi itu guys obrolan kami ini yang ya Semoga bermanfaat ya. Artinya ngobrol ini bukan bertujuan untuk menjadi sebuah patokan, tetapi harapannya bisa membuka diskusi. Betul. Membuka diskusi bagi kita semua supaya tidak terhenti pada satu titik, supaya kita bisa mencari terus eksistensi dari Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya salah satunya dengan musik ya. Tapi meskipun demikian juga banyak hal dari dinamika kehidupan kita untuk menemukan eksistensi Allah pada kehidupan kita. Begitu. Jadi terima kasih sudah menonton. Kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan atau gitu kan, kurang tepat, terus ya begitulah. Pokoknya sing elek-elek yang jelek-jelek itu ya kami mohon maaf. Kemudian terima kasih sekali lagi sudah menonton. Oh ya, jangan lupa subscribe, like dan komen channel GKJW Jemaat Lumajang. Dan semoga nama Tuhan bisa semakin dimuliakan. Amin. Melalui puji-pujiannya. Gitu. Terima kasih. Selamat menjalani aktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan.
tetap produktif, tetap sehat, tetap hidup, dan tetap kenyang. Siap. Tuhan memberkati kita semua.